Hai. Hari ini kita ketemu cuma untuk apa ya? Untuk membagi cerita aja sih. Yes, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Iya, karena memang sekarang UN Women lagi mengadakan 16 Days of Activism untuk apa ya? Elimination of violence against women, against gender-based violence. Jadi mungkin kita mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman kami aja sih. Yes. Gue nanya aja ya, when's the first time you experience like harassment? Udah dari kapan ya? Sejak mungkin SMP? Atau mungkin even earlier before that, mungkin SD juga udah pernah. Ada satu kejadian khusus where you know, anak kecil belum terlihat terlalu kewanitaan. Iya. Tapi masih kecil, lagi jalan pakai rok, terus ada bapak-bapak ngomong astagfirullahaladzim, kayak aduh, oh itu waktu lagi bulan puasa, kayaknya wah batal nih puasa. Terus kan ya gue mikir kayak I'm a kid gitu, gue masih anak kecil, masa bapak-bapak yang bisa aja jadi bapak gue sendiri, kok bisa-bisanya ya dia ngeliat anak kecil perempuan terus berpikiran kayak gitu. Iya. Itu pertama kalinya, terus gue kayak, Lu umur berapa waktu itu? 12, 13. Fuck. Iya, kayak masa dia juga berpikiran kayak gitu terhadap anaknya sendiri gitu kan? Kayak, Iya. That's gross. That's fucking creepy. Di London mungkin umur 13-14. Iya. Dulu gue sekolah swasta yang cewek-cewek aja. Biasanya kita jalan kaki di luar sekolah ke kayak field, main hoki di situ terus balik. Nah, gue inget banget suatu hari lagi jalan ber-15 tuh cewek semua sama guru lagi menuju balik ke sekolah, terus tiba-tiba ada laki teriakin, "Oi, nice ass." Pantat lo bagus. Pantat lo bagus. Dan awalnya kita semua kayak, "Ih, apa sih gitu?" Iya. Yang marah banget, dan ini mungkin saat dimana gue sadar kelakuan kayak gitu nggak boleh, karena guru gue yang Marah. marah banget. Okay. Sampai dia bilang, itu pelecehan. These are children, ini anak umur 13-14 tahun, dan kamu nggak boleh teriak seperti itu ke mereka, itu abuse, itu harassment. Karena kita aja tau gak sih, gue ngerasa perempuan itu setiap hari diganggu di jalan, di mana aja diganggu. Jadi kadang kayak kita cuma nggak sadar bahwa itu sesuatu yang seharusnya nggak boleh. Tapi karena udah keseringan, jadi kita merasa itu normal dan biasa. Actually, untuk personally, that for me was one of salah satu memori yang gue pernah ngalamin sendiri. Tapi gue pernah lihat ke nyokap gue. Oh ya? Hal-hal kayak gitu sejak gue masih umur 6 tahun, 7 tahun, gue ngeliat nyokap gue tuh sama laki-laki di mall, di jalan itu diperlakukannya, cara mereka ngomong sama nyokap gue tuh nggak baik gitu. Iya. Lo kalau misalnya lagi jalan kemana di Jakarta, seberapa sering mengalami street harassment seperti itu? Oh man, pasti setiap kali gue jalan di pinggir jalan. Iya. Di trotoar. Iya, benar. Ngeliatin tukang ojek, dan lucunya kebanyakan orang berpikir atau menganggap gue bukan orang Indonesia. Iya. Jadi nggak ngerti lo ngomong apa kan? Bule nih, orang Australia nih kayaknya kan, cantik ini. Mungkin mereka berpikir itu komplimen. Tapi sebenarnya kalau misalnya logikanya gini ya, kalau kita mau kasih orang komplimen, tidak akan dengan cara yang bisa mengganggu mereka gitu. Bener. Dan mereka ngomong gitu bukan supaya kita bilang, oh terima kasih bang, nomornya berapa, minta dong nomornya. Nggak mungkin kan. Ada orang, gue lagi jalan, terus orang mobilnya berhenti di sebelah gue, jendelanya dibuka, terus gue dipototin gitu. Kan ada orang yang bilang, wah seharusnya lo bangga karena berarti they think lo cantik atau gimana gitu kan. But that's not the case. Itu nggak membuat gue merasa aman. Itu membuat gue merasa kayak gue harus cepet-cepet jalan, kabur gitu. Takutnya gue diikutin lah atau nggak oke. Lo pernah mengalami pelecehan fisik nggak di jalan? Pernah, tapi waktu itu gue lagi di Paris, gue lagi jalan,
Terus tiba-tiba ada bapak-bapak, dia narik gue, terus dia bilang, oh mau kemana malam ini? In French, I was like, dégage toi! Which means, get lost. Gue langsung cepet-cepet jalan. Karena gue udah lama banget tinggal di daerah situ, gue kenal sama semua tukang ojek. Biasanya gue kan kalau ada yang lewat kayak, wah mana gitu. Nah, jadi gue lagi jalan, gue dengar ada motor kayak lebih pelan. Dan ada beberapa kali kayak langganan ojek gue, dia ngelewat terus dia, wey mau kemana lo? Gitu. Dia colek. I know him gitu, jadi gue masih kayak, walaupun seharusnya dia nggak kayak gitu, tapi tetap kayak, alah palili gitu. Jadi gue pikir, oh paling ini ya udah gue kerjain balik deh gitu, gue nunggu gitu, terus gue kaget gitu gimana. Tiba-tiba pantat gue dipegang. Iya. Terus orangnya jalan lagi. Terus gue kaget, gue kayak dalam otak gue, tau gak sih kadang lo kalau mengalami violation atau pelecehan apalagi fisik, otak lo koslet. Iya, otak lo koslet banget karena lo kayak, hold on, what the fuck just happened? What? Marahnya menyusul beberapa detik kemudian, tapi buat gue kayak telat. Kayak gue masih shock. Nah orang ini jalan nih, and you know what he did? What? He looked behind and he sniggered. Dia kayak lihat ke belakang terus lihat gue kayak, baru gue melihat itu, gue menggila, gue lari, anjing lo, gue lari, gue baru marahnya keluar karena gue kayak, holy shit, orang ini ngerasa, pertama, it's okay for you to just touch a woman in public. Kedua, lo masih mau berbalik badan dan melihat gue dan kayak ketawa dan merasa dia menang atau dia sukses bikin lo kesel. Iya kan? Atau sukses megang orang yang mungkin nggak mau. Nah, tapi lo samperin terus gimana? Oh, dia kan naik motor, dia langsung cabut. Ngecut. Dan ini yang lebih gila lagi sih, malam, jadi gue dari Cipete, gue lagi mau balik ke kosan gue memutuskan untuk jalan kaki. Tiba-tiba ada motor dari belakang. Nah, gue lagi pegang HP nih, jadi orang ini gak mengincar HP gue sama sekali. He grabbed my boob. No, are you kidding me? I was like this walking, and suddenly I felt my boob was grabbed. Oh my god. Nah, mungkin karena gue udah ngalamin yang pantat itu sebelumnya, di momen ada impact di sini, kaki gue langsung mulai lari. Anjing, gue benar-benar marah banget. Dan mereka went really fast. Berdua, jadi ada dua cowok di motor, satu yang bawa, satu yang pegang gue. Dan setiap kali ada motor lewat, gue parno dong, gue selalu lihat, gue gini gitu. Tiba-tiba ada satu motor yang memelan di belakang gue. Ini masih malam yang sama nih? Ini beberapa menit setelah itu, mereka balik lagi dong. Coba kedua kali. Tapi kali ini gue udah lebih sadar, jadi gue udah bisa ngerasa ada yang lebih pelan. Gue langsung berbalik badan dan gue gini, I got his hand. No. Yes, motherfucker, I got his hand. Jadi dia baru mau gini, gue tangkap tangannya dan gue kayak gue kan, makanya orang tau gue silat ya, tapi sorry, lo kalau udah di momen kayak gitu, lo nggak bisa mikirin apa-apa, man. Gue cuma bisa mikirin, gue pegang nih orang, terus kayak beberapa detik hustle gitu, terus temannya kan accelerate. Jadi ini yang duduk di belakang kan? Ini yang duduk di belakang. Abis itu gue bener-bener kayak, kok gue di pinggir jalan gue ambil batu, gue ambil stick, gue kayak lo datang. Gue kayak bener-bener, please lo datang ketiga kali. Gue ada pertanyaan buat cowok-cowok yang lagi nonton. Belum tentu semua cowok yang nonton atau semua cowok di luar di dunia ini pernah melakukan hal kayak gitu. Tapi buat kalian-kalian yang mungkin pernah kepikiran atau pernah dengar atau pernah melakukan sendiri ke cewek lagi jalan, pertanyaan gue satu, kenapa? What? Why? Motivasi lo apa sih? Motivasi lo apa? Dan pertanyaan berikut gue adalah, kalau misalnya itu adik lo, kakak lo, temen lo, ibu lo, nenek lo, cewek lo, istri lo, and I hate to do this dari perspektif bahwa perempuan itu cuman siapanya cowok, tapi gue pengen put it into perspektif lagi buat cowok-cowok yang di luar sana. Kalian bakalan ngapain kalau misalnya cewek yang kalian kenal, yang dari keluarga kalian sendiri digituin? What would you do? Why would you do that to someone else's sister, mother, bener. tante, kakak?
Lo pernah nggak cerita hal kayak gini yang kita ngalamin ke teman cowok lo? Iya. Gue udah sering sih cerita, dan banyak yang marah kayak apalagi kalau udah bentuk fisik ya. Tapi yang mereka harus ketahui itu bentuk verbal aja udah nggak pantas. Sangat tidak pantas. Tapi lo kalau you're doing that to women, lo maunya apa dari mereka? Lo mau berteman. Dan lo ngelakukannya di pinggir jalan. Iya. Situasinya nggak mendukung. Lo manggil gue Miss, Mrs, Neng, Mbak, Tante, buat apa? Karena gue liatnya gini, kenapa ini adalah sesuatu yang shouldn't happen dan is gender based? Karena laki-laki nggak bakal digituin. Cowok jalan-jalan aja gitu kan. Cowok sih jalan-jalan aja, nggak pernah diganggu. Dan kadang teman cowok gue nggak ngerti kenapa gue marah kalau gue Mbak, kan cuma panggil Mbak. Sorry, lo nggak digituin. Lo nggak dipanggil Mas. Bukannya Mas, Mbak sekalian gitu. Lo nggak dipanggil gitu. Jadi lo nggak pernah bisa ngerti posisi gue yang setiap hari diganggu. Harus ngalamin kayak gitu. Dan gue ngerasa karena kita udah saking sering mengalami itu, jadi ini normalized. Kalau lo harus ladenin atau marah ke setiap cowok yang ganggu lo di jalan, gila, lo gak ada waktu untuk jalanin hal yang lain, man. Tenaga lo abis. Hati lo capek. Makanya kadang gue ngerasa, kadang salah kita juga sih sebagai perempuan, karena we let it happen. Karena udah saking capek digituin, udah jadinya cuek, jadinya kayak udah, apalagi kalau yang verbal ya. Cuman gue ngerasa kalau kita kayak gitu terus, cowok-cowok gak bakal ngerti, akan terus melakukannya. Jadi sekarang kalau gue digituin, gue samperin. Lo mau apa? Kaget orangnya kayak. Karena mereka nggak berpikir akan direspon. Jadi kok direspon ditanya, lo mau apa? Mau kenalan? Terus mereka kayak lo kayak jadi lo mau apa? Panggil gue buat apa? Maunya ganggu gitu kan. Kalau lo maunya ganggu ya udah ngaku. Lo enggak, gue cuma mau ganggu lo kok. Ya udah buat apa gitu, like. Dan kayak gue berharap banget teman-teman cewek yang nonton ini mau stand up and lawan juga. Dan buat cowok-cowok yang nonton, kalau misalnya lo lihat temen cewek lo digituin, jangan diem aja dan jangan juga ketawa. Karena kalau misalnya lo ketawa dan si bapak-bapak atau cowok yang di pinggir jalan ngelakuin itu, mereka akan berpikir, wah ini entertainment untuk semua orang gitu kan. Tapi entertainment at what cost? Siapa yang dirugikan gitu kan? Nah, lo sebagai cowok, gender equality adalah suatu hal yang harus diperangkan kedua sisi gitu kan. It's not just cewek memperjuangkan untuk gender equality untuk kita sendiri gitu, tapi cowok-cowok juga harus bantu gitu. So if you see teman cewek lo atau siapa cewek yang lo pun nggak kenal digituin, lo ngomong gitu. Karena cowok-cowok juga harus bilang this isn't okay, because it's not. Sekarang udah saatnya cowok-cowok sadar bahwa itu tidak normal dan itu tidak cara yang pantas untuk berkenalan dengan perempuan atau just talk to women. Itu that's not the way to do it. That is not the way.